Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kita kembali dalam rangka lanjutan pembahasan kita tentang melindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan harta kita dari gangguan jin. Karena setan dari jenis jin ini adalah musuh manusia. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Fattakhidu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Setan bendanya tak nyata, tak nampak, tak terlihat. Tapi Allah katakan dia sebagai musuh yang nyata. Allah tidak katakan innal kufar, innal munafik, wal murtaddin, dan lain-lainnya menjadi musuh yang nyata, tapi Allah katakan inna syaitan, dijadikan setan itu musuh yang nyata. Coba kita bertempur, berperang, musuhnya nyata dengan musuh yang tak nyata. Musuhnya nampak dengan yang tak nampak, mana yang lebih bahaya? Oleh sebab itu kita lindungi diri kita, karena musuh ini tak nampak dimanapun kita berada, dia selalu mengintai dan menghancurkan kita. Maka kita lindungi, kita buat perlindungan yang kokoh dalam diri kita, membentengi anak dan saudara kita dari gangguan jin ini. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian menikahi perempuan atau membeli pelayan budak, hendaknya kalian berkata, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan kebaikan dan kebaikan Engkau ciptakan pada dirinya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang Engkau ciptakan pada dirinya. Jadi ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan yang akan kita nikahi. Dalam satu periwayatan ada dikatakan dipegang keningnya, dibacakan doa ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya. Pada riwayat yang lain juga dikatakan, dan hendaknya dia memegang jambulnya, lalu dia berdoa memohon keberkahan pada perempuan dan pelayan itu. Apabila perempuan itu memiliki jambul, yang di sini rambutnya dipegang, didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan dan keburukannya. Apabila kita hendak membeli binatang, membeli unta, itu juga dipegang punuknya dan mengucapkan doa yang serupa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, kalau salah satu dari kalian mendatangi istrinya dan berdoa, Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, lindungilah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Itu doa-doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memperlindungkan diri keturunan kita yang akan lahir, yang akan jadi. Sudah diperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan yang akan muncul. Berlindung kepada Allah karena Allah itu sebaik-baik pelindung. Jangan datangi dukun, minta perlindungan kepada dukun supaya rumah tangganya tenang. Datang ke orang pintar supaya istrinya manut, nurut. Bukan cara yang seperti itu. Itu cara-cara yang dilarang oleh Allah, merupakan dosa besar yang tidak boleh dilakukan seorang muslim, orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya
dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, jika istrimu menghampirimu, suruhlah dia sholat 2 rakaat di belakangmu dan berdoalah. Jadi ketika kita dijumpakan dengan istri ketika akan nikah itu bukan pacaran. Kalau pacaran nggak mungkin lagi sempat berdoa. Nggak ada doa-doa sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi. Pacaran itu banyak sunnah yang terlanggar, sunnah yang tertinggalkan, maka tidak boleh pacaran, dilarang, haram pacaran seperti yang dilakukan oleh banyak manusia hari ini. Nabi mengajarkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, jika istrimu menghampirimu, suruhlah dia sholat 2 rakaat di belakangmu dan berdoalah, Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi, Allahumma jma' bainana ma jama'ta bil khair wa faraqa bainana idza faraqta ilal khair. Ya Allah, berkahilah aku pada keluargaku dan berkahilah mereka padaku. Ya Allah, satukanlah kami di atas kebaikan dan pisahkanlah kami jika Engkau memisahkan kepada kebaikan. Jadi ini dimohon kepada Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan dan untuk menolak keburukan. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam itu sangat baik untuk kita ikuti, untuk melindungkan diri kita, melindungkan istri kita, melindungkan anak-anak yang lahir dari rahim istri kita daripada kejahatan jin, gangguan jin, pengaruh jin. Karena jin itu dapat mempengaruhi sifat anak-anak yang lahir. Tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat melindungkan anak dan istri keluarga kita dari gangguan jin. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Nabi kita mengajarkan, jika seseorang merasa bangga dengan hartanya, hendaknya dia berkata, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita lakukan kalau kita ingin memuji anak kita misalnya. Kita ingin memuji istri kita dengan ucapan Masya Allah, tabarakallah. Bukan sebagaimana orang-orang di kampung kita dengan melakukan kebohongan, anaknya misalnya gemuk, anaknya cantik, bagus, dikatakan, oh jeleknya anak ini, buruknya anak ini, itu bohong. Tidak boleh ucapan-ucapan seperti itu. Di balik kalimat itu menjadi yang tidak semestinya. Harusnya dibilang kata cantik jadi buruk, bilang katanya gemuk jadi jelek, dan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang di kampung. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan caranya dengan mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, atau Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 39, walaula iddakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu masuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini kisah kebun yang hancur karena bangga dengan kebunnya. Dia merasa kebunnya itu hasil usaha dan ilmunya. Yang melakukan seperti itu, kebunnya melimpah ruah, hasilnya itu hasil ilmunya, tidak diucapkan dengan Masya Allah, la quwata illa billah. Jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang bapak, seorang ayah, seorang ibu atau umi, dia juga hendaknya mendoakan anaknya yang lahir. Anak-anak bayi itu diucapkan dengan doa sebagaimana doa telah dilakukan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memintakan perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husin dengan mengucapkan uizzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku meminta perlindungan untukmu berdua dengan ini
yang doa diajarkan Nabi, aku meminta perlindungan untuk kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua setan, kebimbangan, atas setiap pandangan-pandangan yang menghinakan, pandangan-pandangan yang merusak, pandangan-pandangan yang membahayakan. Diperlindungkan anak-anak kita seperti itu. Dalam satu periwayatan lagi sambil dihembus-hembuskan ke tubuh anak tersebut. Jadi ini biasa dilakukan untuk memperlindungkan anak-anak kita. Jadi anak kita nggak mudah kena gangguan jin. Anak kita tidak mudah terpengaruh jin. Sifatnya tidak mudah dipengaruhi jin. Badannya tidak mudah dirusak jin. Jadi dibiasakan doa seperti itu. Uizubika. Uizubika kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan, Auju digantikannya dengan ki. Jadi diucapkan kalimat tersebut kepada anak-anak kita yang lahir. Anak-anak kecil kita gendong, kita bacakan doa-doa yang diajarkan Nabi. Kita embuskan badannya, ini selalu kita buat. Kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita itu terjaga, terlindungi dari gangguan sifat mara bahaya jin ini yang mempengaruhi sifatnya. Kalau sudah dipengaruhi sifat oleh jin, anaknya akan merengkel, anaknya susah diatur, akan payah dikasih tahu, melawan. Ini karena bapak, keluarga, orang tuanya kurang perlindungan kepada Allah untuk bahaya anaknya. Juga harta-harta kita yang di rumah ini, kalau uangnya sering hilang di laci, dikira uang berkurang, udah dikunci, tetap hilang, diikat, hilang, ditaruh di Al-Quran, dijepit pakai Al-Quran, ditimpa, hilang juga. Maka jin itu tidak takut dengan Al-Quran. Jin itu tidak takut dengan karet yang diikat. Jin itu tidak akan takut dengan kunci. Yang ditakutkannya adalah orang yang berdoa kepada Allah. Lindungi harta kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin dengan mengucapkan doa yang tadi, uizu bika bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Diembuskan ke tempat uang itu. Doakan harta kita tersebut supaya dijaga oleh Allah. Atau doakan dengan bacaan ayat-ayat Quran. Bacakan Al-Quran, bacakan surah Fatihah misalnya. Dibaca Fatihah, waladhdallin, amin. Ya Allah, ya Rahman, jadikan bacaan Qur'anku ini menjadi bola-bola api, ya Allah, bola-bola api dari neraka sebanyak bintang di langit yang mengejar, memburu, membakar semua jin yang mengganggu hartaku ini, ya Allah. Mengganggu uangku di laciku ini, ya Allah. Menjaga uangku ini, ya Allah. Jika didekati jin, diganggu jin, jadikan bacaan Qur'anku ini membakar semua jin yang ada yang mengganggu di rumahku ini, ya Allah, mengganggu di tokoku ini, ya Allah, diembuskan ke dalam laci tempat uang itu. Sering-sering dilakukan seperti itu. Berkah Al-Quran itu akan menyelamatkan harta kita dari gangguan jin. Jadi bukan dengan pakai jimat. Dituliskan ayat kursi, ditaruhkan di laci, dituliskan ayat kursi, ditaruhkan di pintu. Bahwa dengan keyakinan bahwa jin itu takut masuk rumahnya, jin takut masuk lacinya, tidak mengambil uangnya, tidak. Jangan dijadikan Al-Quran itu jadi jimat, jadi baca Al-Quran, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.